warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Rizky Bioni Belamapa akan melanjutkan perkuliahan bisnis proses modeling. Kali ini kita akan membahas tentang diagram konteks. Nah, jadi diagram konteks ini bertujuannya apa sih? Jadi diagram konteks ini memberikan gambaran visual tentang bagaimana suatu organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya dilihat dari perspektif tertinggi atau yang paling umum. Di sini diagram konteks bisa menjadi sarana yang sempurna untuk menggambarkan posisi suatu organisasi dalam skema yang lebih luas sambil memberikan pandangan sekilas yang jelas. Nah, berikut contoh dari diagram konteks. Di sini ada organisasi sebagai entitas utama, kemudian ada entitas eksternal seperti customer, supplier, shipping company, bank, dan juga kontraktor. Dengan pemahaman yang mendalam tentang interaksi organisasi dengan dunia luar ataupun lingkungannya ini, diharapkan dapat mengidentifikasi dampak dan juga yang signifikan dari perubahan yang mungkin terjadi dalam organisasi dan bagaimana interaksi tersebut berpengaruh. Nah, diagram konteks ini adalah diagram yang pemodelan visual yang sangat baik yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang area di mana organisasi akan berinteraksi dan juga bagaimana semuanya saling terhubung. Berikut ada komponen dari diagram konteks. Yang pertama itu ada lingkaran. Lingkaran ini menunjukkan entitas utama atau di dalam diagram ini adalah organisasinya ya. Nah, ini itu entitas atau pihak-pihak yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Si organisasi memiliki kendali penuh atau pengaruh penuh atas segala keputusan atau aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses seperti itu. Kemudian di sini ada persegi panjang, yaitu menunjukkan entitas eksternal. Ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap organisasi, baik itu mempengaruhi ataupun dipengaruhi seperti itu. Dan yang terakhir ada gambar anak panah. Di sini menunjukkan alur atau interaksi antar entitas. Apakah alur atau interaksi itu keluar organisasi ataupun masuk ke dalam organisasi. Nah, diagram konteks ini membantu kita bergerak dari ketidakmampuan awal yang tidak disadari, yaitu di mana kita tidak tahu apa yang kita tidak ketahui, menuju ke ketidakmampuan yang disadari, yaitu ketika sekarang menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak kita ketahui, dan menuju ke kompeten, yaitu kita tahu dan bisa mengaplikasikannya. Nah, perangkap diagram konteks ini maksudnya adalah kesalahan-kesalahan yang biasa muncul ketika pembuatan diagram konteks, yaitu adanya penggambaran yang terlalu mendetail. Seperti pada gambar contohnya, di situ organisasinya telah berekspansi ke berbagai negara, ada operasional di Singapura, Filipina, dan sebagainya. Itu bisa disederhanakan menjadi di bawah, yaitu organisasi yang berinteraksi kepada operasional di luar negeri, seperti itu. Jadi kendala umum yang sering dihadapi oleh pembuat dari diagram konteks ini adalah adanya gambar yang terlalu mendetail. Oleh karena itu, sebagai alternatifnya dapat menyederhanakan diagram tersebut dengan mengelompokkan berbagai jenis interaksi ke dalam satu alur yang disebut dengan proses. Ini tadi prosesnya. Setiap proses ini dapat dianalisis secara terpisah dan rincian lebih lanjut dapat ditambahkan saat membuat diagram alur fungsional yang lebih terperinci. Nah, diagram konteks ini memiliki kelemahan. Yang pertama, diagram tidak menunjukkan fungsi internal organisasi. Kemudian yang kedua, diagram tidak menunjukkan waktu atau urutan interaksi sistem, sehingga sulit untuk memahami aliran proses secara kronologis. Dan yang terakhir, diagram tidak dapat mengungkap semua cara hubungan yang dilakukan, karena hanya menyoroti interaksi utama antara organisasi dan entitas eksternalnya saja. Oleh karena itu, karena adanya kelemahan diagram konteks ini, diperlukan penggambaran diagram lebih lanjut, yaitu diagram fungsional yang akan
dibahas pada materi selanjutnya. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.